Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani, calon guru penggerak dari Kabupaten Garut, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Nur Jana. Beliau merupakan guru kelas 4 di SDN 4 Pemekarsari. Untuk itu langsung saja pada kegiatan kali ini kita akan berdialog mengenai kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan berbincang mengenai kegiatan praobservasi yang akan saya lakukan nanti ketika diobservasi. Namun sebelum pelaksanaan observasi ini tentunya ada kegiatan praobservasi atau sebelum pelaksanaan observasi dengan tujuan apa? Supaya Bu Jana nanti bisa melaksanakan pembelajaran di kelas itu lebih maksimal, lebih terarah, dan kemudian lebih percaya diri sehingga terhadap apa yang kita bahas hari ini menjadikan sesuatu kemudahan bagi pelaksanaan pembelajaran di Bu Jana. Sudah siap? Siap, insya Allah. Oke. Ya, baik, langsung saja. Nah, untuk kegiatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke Bu Jana terkait halnya dengan kegiatan supervisi nanti atau ketika pelaksanaan observasi nanti. Nah, boleh tahu Bu Jana apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai ketika nanti pelaksanaan pembelajaran di kelas? Untuk tujuan pembelajaran di mata pelajaran yang akan saya ambil yaitu pelajaran IPAS, yaitu saya mengambil topik C tentang tumbuhan. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik bisa mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Yang ketiga, peserta didik bisa mendeskripsikan macam-macam penyerbukan. Dan yang keempat, peserta didik bisa mengaitkan hubungan makhluk hidup dan komponen abiotik serta biotik. Jadi pembelajarannya ada di IPAS ya, dengan mata pelajaran IPAS dengan tujuan pembelajaran ada 4 poin ya, khususnya yang tadi mengenai macam-macam penyerbukan, kemudian keterkaitan antara makhluk hidup, dan tadi yang pertama itu bagian-bagian bunga. Jadi ada keterkaitan antara perkembangbiakan tumbuhan gitu ya. Nah, berarti untuk cakupan materinya ada apa saja? Materi pembelajaran yang difokuskan itu tentang materi yang difokuskan yaitu tentang peserta didik harus membedakan bagian-bagian bunga dan fungsinya, dan cara perkembangbiakannya bagaimana, dan penyebaran biji. Jadi ada 2 materi yang ingin difokuskan ya terkait pembelajaran IPAS nanti. Oke, kemudian model dan strategi apa yang Ibu akan gunakan ketika nanti pembelajaran? Kalau untuk metode pasti saintifik, dan model yang akan saya gunakan yaitu snowball throwing. Jadi itu termasuk model yang bisa mengaktifkan siswa ya, supaya anak nanti lebih aktif hidup di dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi tidak? Untuk di materi ini ada di dalam proses. Jadi anak-anak akan saya tampilkan dalam bentuk video dan PowerPoint, dan ada diferensiasi hasil, yaitu untuk anak yang belum memahami atau berbeda dalam memahami materi akan diberikan
lembar kerja yang berbeda. Contohnya untuk anak yang sudah memahami akan mencari jawaban dari materi yang sebelumnya dijelaskan, dan untuk yang anak yang belum memahami atau tidak seperti teman-temannya hanya akan menempelkan gambar-gambar. Jadi nanti ada diferensiasi proses dan produk berarti ya, dua hal yang memang menjadikan perbedaan di antara ini. Kalau pembagian kelompoknya seperti apa? Pembagian kelompoknya Berdasarkan apa? berdasarkan kemampuan Tingkat kemampuan siswa. Jadi ada yang tinggi, sedang, dan rendah, nanti dikelompok dalam satu kelompok gitu ya, dibagi dalam satu kelompok. Kemudian kalau model yang tadi digunakan itu nanti secara bagaimana secara langkah-langkah? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama saat saya setelah menyampaikan materi, siswa akan diminta menuliskan pertanyaan yang belum dimengerti ataupun ingin lebih jauh lagi penjelasannya, lalu menuliskan soal di sebuah kertas, kemudian melemparkan soal tersebut kepada temannya yang sekiranya lebih mengerti dari dia. Jadi teman tersebut harus menjawab pertanyaan dari si anak tersebut, dan begitu pun sebaliknya. Jadi si anak melemparkan pertanyaan gitu ya kepada anak yang lebih tinggi kemampuannya. Untuk penilaiannya itu sendiri, bagaimana sih Ibu akan menggunakan rubrik penilaiannya itu seperti apa? Untuk penilaian kan ada 3 yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama penilaian sikap melalui sikap siswa dalam pembelajaran, yang kedua penilaian pengetahuan melalui evaluasi dengan memberikan soal-soal pada akhir pembelajaran yang akan anak kerjakan, dan yang ketiga yaitu keterampilan berdasarkan produk yang anak hasilkan setelah melakukan pembelajaran. Oke, jadi 3 aspek yang memang Ibu akan nilai ya ketika pembelajaran. Nanti ada penilaian sikap, kemudian penilaian secara pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap berarti lewat lembar observasi, jadi nanti guru akan berkeliling mungkin ya, seperti itu. Guru akan mengeliling siapakah siswa yang aktif, siapa yang siswa memang benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian dari aspek pengetahuan juga nanti Ibu akan menggunakan soal tes evaluasi berarti ya di akhir pembelajaran. Nah, mungkin itu saja Bu Jana yang saya akan saya tanyakan pada kesempatan kali ini di sesi pra-observasi. Nah, mudah-mudahan rencananya kapan nih saya boleh bisa masuk ke kelas Bu Jana? Insya Allah observasi tidak ada kendala hari Jumat. Oke, hari Jumat ya. Rencananya saya akan masuk ke kelas Bu Jana untuk melaksanakan sesi observasi kelas. Terima kasih Bu Jana atas kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini menjadikan satu arahan untuk pelaksanaan gitu ya, kegiatan observasi. Dan saya doakan juga semoga pelaksanaan observasi nanti diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam pelaksanaannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasa kita mendahulukan berdoa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Selanjutnya bagi siswa yang dipanggilnya namanya, silakan acungkan tangan dan sebut namanya. Adam Ramadan Al-Hamsi. Alhamdulillah kita hari ini dapat hadir semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita
kebijakan generatif, yaitu dengan cara apa? Penyerbukan. Apa sih penyerbukan? Adam bisa membacakan? Yaitu jatuhnya sebuah sari di atas plastik. Setelah itu akan terjadi proses pembuahan yaitu peleburan sel dan sel telur. Setelah pembuahan terjadi maka bunga akan lahir dan gugur. Diikuti perkembangan bakal biji yang dilindungi kulit. Nah, kalian pasti tahu contohnya di buah mangga. Nah, awalnya bunga mangga akan melakukan penyerbukan, yaitu yang pertama jatuhnya sari-sari di atas kepala putih. Dan setelah Ibu ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan yang Ibu panggil namanya pindah ke sebelah sini ya. Maira, Asna, Fakir bergabung dengan kelompok muda. Nah, untuk kelompok yang ini silakan tulis dari beberapa pertanyaan ini yang sekiranya untuk teman yang sebelah sini dimengerti, yang bisa. Misal untuk pertanyaan untuk Hasna, bikin pertanyaan nomor 4. Hasna ingin melempar ke teman sebelah sini. Misal Hasna ingin melempar ke Adam. Jadi Adam harus mengetahui jawabannya dan membacakan jawabannya di depan. Satu aja. Bisa dipahami? Bisa. Silakan sebutkan nama dan pertanyaan. Sebutkan namanya siapa? Pertanyaannya? Penyerbukan selain hewan, apalagi? Selain hewan, menurut kalian apalagi yang bisa membantu dalam proses penyerbukan? Mana bisa kira? Jawabannya yaitu betul tidak? Betul. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Sakila. Bagian mana? Bagian bunga apa yang berperan dalam proses penyerbukan? Apa? Jawabannya? Jatuhnya seribu kali. Betul, salah. Bagian bunga apa berarti bagiannya saja. Salah, bagiannya berarti bagiannya apa aja? Serbuk sari dan tepuk tangan untuk Kalista. Sejuk sekali kalau tidak ditemukan. Siapa ya yang menanam pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Selanjutnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Apakah Mengerti apa tidak? Mengerti. Ditanyakan? Tidak. Sekarang kalian berdiri dan
Kalau 4 C. Setelah Ibu memaparkan dan kalian mengerjakan evaluasi, Ibu ingin menanyakan kembali atau merefleksikan kembali. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Siapa yang tahu? Dengan cara penyerbukan. Tanaman apa, jenis tanaman apa yang memiliki bunga disebutnya apa? Generatif. Tanaman generatif. Bagaimana